Assalamualaikum. Selamat datang di channel Matematina Kelas. Belajar matematika jadi seasik ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai notasi sigma bagian 1 pada pembelajaran matematika wajib kelas 11. Mari kita simak bersama video pembelajarannya. Notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Notasi sigma yaitu suatu notasi yang digunakan untuk menuliskan secara singkat penjumlahan n suku dari suatu barisan bilangan. Ingat-ingat, menuliskan secara singkat penjumlahan n suku dari suatu barisan bilangan. Secara umum dapat ditulis sebagai U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai UN itu sama dengan bisa kita tulis ini adalah sigma UK dengan K sama dengan 1 sampai N. Jadi K di sini kita ganti dari 1 sampai N. Kalau K-nya diganti 1 jadi U1, kalau K-nya diganti 2, U2. Nah, sampai yang terakhirnya UN, berarti K-nya diganti dengan N. Oke, K sama dengan 1, ini disebut dengan batas bawah. Sedangkan N ini adalah batas atasnya. Oke, ingat dibacanya gimana tadi? Sigma UK dengan K sama dengan 1 sampai N. Jelas ya? Kita lanjutkan ke contoh soal. Uraikan bentuk notasi sigma berikut. Hal yang pertama yaitu sigma I dengan I sama dengan 1 sampai 5. Maka I-nya diganti dari 1 sampai 5. Dan ingat sigma adalah penjumlahan, berarti nanti 1 tambah, kan penjumlahan kan, 2 sampai ini terakhir batas atasnya adalah 5. Tinggal kita jumlahkan, berarti sama dengan berapa ini? Iya, sama dengan 15. 2, 3, 5, 1, 4, 5, ini 5. Jadi 15. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua. Sigma 3N plus 1 dengan N sama dengan 25 sampai 28. Berarti N-nya di sini diganti dari 25, 26, 27, 28. Oke, maka kita bisa peroleh jadinya 3 kali 25 plus 1 ditambah, ya kan? 3 kali 26 plus 1 ditambah 3 kali 27 plus 1 sampai yang terakhir adalah 3 kali 28 plus 1. Ini karena sampai 28 saja. Oke, tinggal dijumlahkan. Maka berapa ini? 76 karena 75 tambah 1 ya. 3 kali 26 plus 1 berarti 79. 82 ini 85. Nah, ini bisa dijumlahkan manual, boleh silahkan. 76 tambah 79 tambah 82 tambah 85 boleh. Tapi ingat, kita sudah belajar mengenai deret, aritmetika dan geometri ada di video sebelumnya, ya kan? Ini kita bisa lihat, ini adalah deret aritmetika, ya kan? Bedanya berapa ini? Bedanya 3. Oke, rumus deret aritmetika jika belum diketahui UN-nya atau suku ke N-nya, maka kita bisa gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Oke, maka kita bisa, ini kan ada 4 ya, maka kita cari S4-nya. S4 sama dengan N-nya ganti 4 dibagi 2. 2 kali A-nya adalah 76, ya kan? Ditambah N-1, berarti 4 dikurangi 1. B-nya berapa ini? 79 kali 76, 3. Jadi ketemu 2 kali 152 tambah 9. Atau jawabannya adalah 322. Silahkan, pakai manual boleh Bu? Boleh, silahkan. Nah, lanjut contoh soal yang ketiga. Sigma 3 dengan N sama dengan 2 sampai 10. Nah loh, di sini tidak ada N-nya. Maka gimana kalau nggak ada N-nya? Ya udah, berarti ini ada 3 dengan batas 2 sampai 10. Berarti kita ngitung batasnya aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa itu? Ada 9. Maka kita tulis 3 sebanyak 9. Tulis 3 tambah 3. Nah,
sebanyak 9, ya nggak? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, atau 3 sebanyak 9. Berapa 3 kali 9? 27. Oke, jelas? Jelas. Kalau begitu, saya lanjutkan ke sifat-sifat notasi sigma. Sifat yang pertama di sini. Sifat di sini gunanya untuk memudahkan ya. Kalau misalnya pakai manual ngitungnya aja boleh nggak Bu? Boleh. Tapi kalau mau pakai sifat juga boleh. Tidak masalah. Yang pertama yaitu sigma P dan I sama dengan 1 sampai N. Itu dimana C ini adalah konstanta. Konstanta itu angka saja. Nggak ada hurufnya. Ya. Maka ini sama dengan P kali N. P kali batas atasnya. Nah, syaratnya tadi E adalah konstanta, kemudian batas bawahnya ini harus dimulai dari 1, maka bisa langsung dikalikan aja. Jelas ya? Contohnya biar lebih jelas. Nih, sigma 5 dan I sama dengan 1 sampai 7. Ini hanya konstanta saja. Dimulai dari 1, maka kita bisa langsung. Jawabannya adalah 5 kali 7. Berapa 5 kali 7? Ya, 35. Lanjut. Sifat yang kedua yaitu sigma P kali AI. AI di sini adalah fungsi ya. Dengan I sama dengan 1 sampai N. Maka kita bisa uraikan, jadi P ini konstanta tadi, kita taruh di depan dulu, kemudian dikalikan. Nah, dengan fungsinya sigma AI dengan I sama dengan 1 sampai N. Contohnya biar lebih jelas. Ada sigma 5K dengan K sama dengan 1 sampai 5. Maka kita bisa 5-nya kita taruh di depan. Jadinya, 5 kali. Baru sigma K dengan K sama dengan 1 sampai 5. Atau sama dengan 5 kali, ini K-nya diganti 1 sampai 5. Berarti penjumlahan 1 dari sampai 5. Ya, oke. Ini tadi berapa ya? 15 kali 5. Berapa? Jawabannya, 75. Lanjut, sifat yang ketiga, yaitu sigma AI plus minus BI dengan I sama dengan 1 sampai N. Itu sama dengan, kita bisa jadikan 2, yaitu sigma AI I sama dengan 1 sampai N plus minus sigma BI dengan I sama dengan 1 sampai N. Ini jadi dibagi 2. Nah, plus minus di sini maksudnya bagaimana? Jadi kalau ini plus, ya ini tinggal plus. Kalau min, tinggal min aja. Jelas ya? Jelas. Lanjut contoh soalnya. Ada sigma K kuadrat min 1 dan K sama dengan 1 sampai 3. Maka kita bisa uraikan, jadi yang pertama adalah sigma K kuadrat sama dengan 1 sampai 3. Baru ini kan minus, berarti dikurangi. Uraikan yang satunya, jadi sigma 1 dengan K sama dengan 1 sampai 3. Maka sama dengan ini kuadrat, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ya kan? Karena 1 sampai 3 dikurangi. Ini adalah sifat yang pertama, bisa langsung ya. 1 kali 3. Jadi kita ketemu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat adalah 14 kurangi 3. Jawabannya berapa? 11. Oke. Sifat yang keempat, sigma AI dan I sama dengan 1 sampai N. Ini kita bisa uraikan, jadi sigma AI dengan I sama dengan 1 sampai M ditambah sigma AI lagi dengan I sama dengan M1 sampai N. Maksudnya bagaimana? Yaitu kita di sini mau menguraikan batasnya. Ini jadi batasnya jadi 2. Misalnya 1 sampai 10. Diminta 1 sampai 6 dulu. Berarti ini 1 sampai 6. Nah, selanjutnya berarti 6 plus 1. Berarti dari berapa? Dari 7 baru sampai 10. Contoh biar jelas. Nih, sigma K dengan K sama dengan 1 sampai 10. Nah, ini diminta diuraikan batasnya jadi 2. Itu kita bisa mulai. Batas yang pertama, sigma K dengan K sama dengan 1 sampai 5 dulu. Berarti yang kedua adalah sigma
dengan K sama dengan 6. Kenapa 6? Karena 5 ditambah 1. Ini M plus 1-nya, ya kan? 5 tambah 1, 6 sampai 10. Nah, berarti kan tinggal 1 sampai 5 ini dilanjutkan 6 sampai 10. Berapa jawabannya? 15 ditambah 40, 55. Lanjut sekarang, sifat yang kelima. Ada sigma fx. Fx ini sebagai fungsi ya. Dengan I sama dengan M sampai N. Maka jadinya sigma fx min P dengan I sama dengan M plus P sampai N plus P. Maksudnya bagaimana sifat yang kelima ini? Yaitu sifat yang kelima tujuannya adalah mau merubah batasnya. Batasnya ditambah. Ketika batasnya ditambah, batas bawah juga harus ditambah, batas atas juga harus ditambah dengan bilangan yang sama. Maka fungsinya itu kebalikannya, kalau batasnya ditambah maka fungsinya dikurangi. Tapi ingat, hanya fungsinya saja sesuai dengan batas ini ya, dikurangi. Nah, contoh nih, ada sigma 2K plus 3 dengan K sama dengan 1 sampai 5. Maka kita bisa, misalnya batasnya mau dijadikan berapa? Batasnya mau dijadikan 4. Maka kalau batasnya dijadikan 4, ini 1 ditambah 3 kan? Kalau bawah tambah 3, maka atas harus tambah 3. Maka ini harus dikurangi 3 kan? Tapi ingat, ini salah. Nah, salah ya. Kenapa salah? Karena ini nih, ini dikurangi 3 kan? Tapi yang dikurangi 3 adalah kesemuanya. Salah. Tadi saya bilang yang dikurangi hanya fungsinya saja. Berarti kan hanya K-nya saja. Ini berarti salah jelas. Yang dikurangi hanya fungsinya saja. Berarti ini loh. Ini K-nya saja yang dikurangi. K-3. Jelas? Jelas ya. Jadi kita bisa selesaikan sigma batasnya jadinya 4 sampai 8. Ini 2 kali K, 2K, 2 kali min 3, min 6, ditambah 3. Atau sama dengan sigma 2K min 6 tambah 3 adalah min 3, dengan K sama dengan 4 sampai 8. Oke, maka nanti silahkan diselesaikan sendiri. Lanjut sifat yang keenam. Nah, sifat yang keenam adalah kebalikan yang kelima. Di sini adalah kalau batasnya dikurangi. Kalau batasnya dikurangi, maka ini fungsinya ditambah. Kebalikannya ya. Nah, langsung saja ke contoh. Ini adalah sigma 5 dengan K sama dengan 5 sampai 11. Nah, ini kan nggak bisa dihitung langsung pakai sifat yang pertama. Karena batasnya nggak dimulai dari 1. Makanya kita harus jadikan batasnya jadi 1. Gimana caranya batasnya jadi 1? Maka batasnya dikurangi 4. Maka kalau batas bawah dikurangi 4, batas atas juga harus dikurangi 4. Nah, sekarang fungsinya. Ini kan harusnya fungsinya ditambah ya. Tapi di sini kan tidak ada K-nya. Hanya angka saja, hanya konstanta saja. Maka dibiarkan. Karena tidak ada K, jadi tidak usah ada yang ditambah. Oke, maka kita peroleh hasilnya sigma 5 dengan K sama dengan 5 kurangi 4, 1, 11 kurangi 4, 7, 1 sampai 7. Maka tinggal langsung sifat yang pertama, iya dikalikan 5 kali 7, berapa? 35. Jelas? Jelas. Oke, sampai sini dulu video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Belajar matematika, matematika kelas aja.